Rumah susun Taman Sidoarjo dirusak pengungsi Rohingya cuma gara-gara listrik mati. Pemerintah mau diem aja atau mau gimana nih? Dari kemarin banyak nih teman-teman komentar yang kaget, kok Rohingya itu tiba-tiba udah ada di Sidoarjo. Ya, jadi Rohingya itu yang gelombang pertama memang sudah ada di Sidoarjo teman-teman, dan mereka itu udah 5 tahun di sana. Serta plus dikasih uang bulanan 1.250.000. Mirisnya sempat beredar informasi nih kalau mereka itu katanya merasa kurang dari uang bulanan itu. Ya agak aneh aja sih mereka dengan mudahnya bilang kurang. Sampai tega merusak fasilitas yang selama ini udah jadi jaminan hidup mereka, cuma gara-gara listrik padam. Bahkan Kapolda Aceh, Irjen Ahmad Kartiko juga mulai buka suara nih teman-teman, di mana beliau meminta kepada pihak UNHCR untuk bertanggung jawab atas gelombang pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh ini. Sampai meminta pemerintah itu untuk menyediakan rumah, sampai dibuatkan KTP Indonesia. Kok makin kesini malah makin banyak permintaan gitu ya. Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia. Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR. UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana. Dan sempat muncul juga informasi kalau Indonesia itu disuruh siap-siap karena bakal ada jutaan pengungsi Rohingya yang bakal datang ke Indonesia lagi dan lagi. Sekarang kita masyarakat lagi sama-sama mendalami kasus penyelundupan nih teman-teman. Ya kemarin viral kan, katanya ada orang Bangladesh jadi oknum di balik penyelundupan Rohingya ke Indonesia. Ya katanya sih rata-rata mereka ini kan beridentitas UNHCR alias ya dilindungi lah oleh UNHCR ini. Jadi nggak perlu tuh adanya visa atau syarat apapun untuk datang ke Indonesia. Lalu mau sampai kapan hal ini tuh dibiarkan teman-teman? Karena pasti para mafia-mafia yang punya rencana jahat lagi mempersiapkan permainan liciknya di balik kalimat kemanusiaan. Padahal Indonesia pun nggak punya loh teman-teman suatu kewajiban atau kapasitas buat menampung mereka-mereka ini. Sebab Indonesia itu bukan bagian dari Konvensi Pengungsi 1951. Mirisnya lagi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang bernama Usman Hamid mengatakan, pemerintah pusat punya kewajiban menyediakan tempat tinggal, layanan kesehatan, air bersih, makanan, serta layanan dasar lainnya terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Ya terus gimana? Mau ditampung terus-terusan kah? Lantas menurut Anda, Mas Usman, apa solusi yang tepat untuk menangani dari pengungsi Rohingya ini? Apakah hanya menerima saja atau seperti apa? Menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak, termasuk layanan dasar lainnya. Oke, baik Mas Usman. Tadi Anda katakan bahwa mereka seharusnya diterima begitu. Namun siapa nantinya yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan dasar mereka? Kesehatan, tadi Anda katakan juga pendidikan bagi anak-anak di sana. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kewajiban yang bersifat hukum karena konvensi-konvensi yang tadi saya sebutkan, dan pemerintah juga terikat oleh larangan hukum internasional untuk melakukan revolvement, melakukan pengembalian orang-orang yang justru mencari pertolongan ke Indonesia, dikembalikan ke negara tempat di mana mereka justru nyawanya terancam. Yang penting jangan kembalikan mereka ke negara asal kecuali mereka sendiri yang mau.